Dulu kerajaan Aceh yang besar, 4 kerajaan Melayu di bawah, Aceh di atas. Turun ke bawah kerajaan Melayu Langkat. Itulah Masjid Azizi yang besar di Tanjung Pura. Turun ke bawah kerajaan Melayu Delhi. Itulah istananya tegak berdiri, Istana Maimun. Turun ke bawah kerajaan Serdang. Itulah kampung halaman Al-Mukarram Ustadz Ahmad Muhajir. Turun ke bawah kerajaan Melayu Asahan. Ada seorang raja bernama Sultan Iskandar Muda. Sultan Iskandar Muda mau mengunjungi kerajaan besar di Malaya bernama Kerajaan Kesultanan Malaka. Sebelum sampai ke Malaka, dia singgah di sebuah tanjung. Di tanjung itu ada balai-balai, maka disebut negeri itu sebagai kota Tanjung Balai, sekarang Kabupaten Asahan. Menikah dengan seorang gadis bernama Putri Selendang Ungu. Lalu kemudian hasil pernikahan itu lahir seorang anak laki-laki bernama Abdul Jalil. Itulah yang menjadi sultan pertama kerajaan Melayu Asahan, Sultan Abdul Jalil, yang mengalir darah Sultan Iskandar Muda dalam dirinya. Maka 4 kerajaan ini yang sekarang disatukan dalam Provinsi Sumatera Utara berbatasan langsung dengan kerajaan Siak Sri Indrapura Riau. Ketika itu 4 ini tidak berani diusik oleh Belanda. Kenapa? Karena ada serigala singa besar menjaga dia. Persis seperti saya saat ini. Saya saat ini berceramah, maka semua mahasiswa Civitas Akademika diam mendengarkan. Padahal yang ceramah ini hanya LCMA. Lagi cemas menghadapi anak-anak unsia. Kenapa mahasiswa ini bisa tenang mendengarkan? Sebetulnya yang dipandang bukan yang ini, tapi ada singa-singa besar di belakang. Yang gagah, yang perkasa, yang profesor, yang guru besar. Mereka yang ada di belakang. Disangka orang ini yang didengarkan. Bukan. Inilah bahasa Melayu istilahnya menumpang tuah. Jangan sampai kita tidak sadar diri, tahu diuntung, merasa kita yang bertuah. Belanda tidak berani mengusik kerajaan-kerajaan kecil ini. Kenapa? Karena ada kerajaan Samudra Pasai, kerajaan Aceh yang besar. Tapi mereka sadar, ini Aceh tidak bisa dirusak dari luar. Makin diserang dia makin kuat, makin diserang dia makin hebat, makin diserang dia makin kokoh. Mereka berpikir bagaimana merusak Aceh. Akhirnya mereka rusak dari dalam lewat perbedaan pendapat bernama ikhtilaf. Perpecahan muncul dari dalam. Siapa yang merusaknya? Yang merusaknya bukan orang dengan rambut gondrong, dengan gaya Belanda, Tuan Menir. Bukan. Siapa yang merusaknya? Yang merusaknya adalah orang yang bersorban, pakai jenggot panjang, pakai jubah. Yang kebetulan sifatnya sama, jangan tersinggung dulu. Ini cerita masih panjang. Yang merusak Aceh adalah orang yang bersorban, pakai jubah 2 lapis, pakai jenggot panjang, gaya-gaya ulama. Siapa namanya? Syekh Abdul Ghafur. Baru saja pulang dari Makkah Al-Mukarramah, belajar Syafi'i, belajar Maliki, belajar Hanafi, belajar Hambali. Dia kuasai perbedaan mazhab, tapi tujuannya ingin mengobok-obok umat Islam dari dalam. Dia pun pulang dengan karisma ulama, bajunya ulama, isinya snok hor gronye setan laknatullah alaih. Akhirnya dia obok-obok, belajar dari masa lalu. Kita pernah punya kejayaan yang hebat luar biasa. Dunia ini isinya itu-itu saja. Sejarah berulang, musim berganti, tapi dunia tak pernah berubah. Dulu namanya Snuk Horgronye, munafik kafir, dia robah namanya menjadi Abdul Ghafur. Pura-pura dia masuk Islam, tinggal 6 bulan di Makkah. Didekatinya ulama Nusantara yang kebetulan hebat waktu itu, menjadi ahli hadis, ahli tafsir di Makkah. Laki-laki itu bernama Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Al-Bantani sudah jadi provinsi Banten. Satu lagi ulama besar menjadi imam Masjidil Haram,
Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi. Al-Minkabawi suku besar Minangkabau. Bukan sekedar rumah makan sederhana, tapi juga bumi Minangkabau yang melahirkan ulama. Maka hari ini kita sedang seperti yang tertulis di baliho belakang, melalui silaturahim kita tingkatkan ukhuwah kebangsaan. Orang Banten pernah besar, orang Minangkabau pernah besar. Aceh jangan tanya lagi tentang kebesarannya. Yang menulis kebesarannya siapa? Saya dengan mata kepala saya sendiri melihat di perpustakaan tempat saya kuliah, Darul Hadis di Rabat, Maroko. Lalu saya buka buku itu, ditulis oleh seorang laki-laki explorer dunia, keliling dunia dia. Sebelum dia pergi ke Aceh, dia umroh dulu di Makkah. Tawaf, sa'i, tahallul, dia langkahkan kaki dari Masjidil Haram. Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Dia lanjutkan perjalanan. Dia pun bercerita dalam buku itu, aku sampai ke sebuah negeri bernama Sumatra. Dia tulis di situ, Sumatra. Di pucuknya aku turun, aku lihat rajanya menghormati ulama. Ulama-ulama diberikan naik kuda dan gajah. Kuda dan gajah waktu itu mungkin sekarang Alphard lah. Bukan maksudnya ulama mau dikasih mobil dinas, enggak, sikit pun tidak ada. Jangan tersinggung. Kadang penguasa ini kalau kita ngomong ini dia tersinggung. Ya kalau mau dikasih ya nggak apa-apa. Aku melihat ulama dan rajanya akrab. Mereka berjubah warna baju dan putih. Apa nama bukunya? Kalau tidak percaya sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia yang tidak bahasa Arab. Bukunya berjudul Rihlah Ibni Battutah. Makamnya masih ada sekarang di Maroko. Makanya nama saya buat di internet Somad Maroko. Banyak orang nanya, kenapa Ustadz buat Somad Maroko? Kenapa tidak Somad saja? Pengalaman pernah saya tulis di Google Somad, keluar sinetron Bang Somad. Maka saya buat Somad Maroko. Karena saya pernah kuliah di sana. Dan yang paling banyak di antara 30 sekian provinsi di Indonesia, di antara anak-anak bangsa yang paling banyak kuliah di Maroko adalah anak Aceh. Tapi terus terang, saya sama anak Aceh dulu waktu di Maroko kurang suka lah, kurang senang. Kenapa? Mereka duitnya banyak. Beasiswa dari APBD. Itulah. Maka saya tinggal di asrama, kurang suka. Sampai sekarang alhamdulillah. Yang paling banyak ngundang saya malah Aceh. Ceramah terbanyak, teramai, terpenuh halaman Ustadz Somad selama penceramah, selama memberikan tabligh akbar di Aceh. Kapan itu? Acara mengenang tsunami bulan 12 kemarin. Setiap saya pergi, pasti ditanya orang, Ustadz Somad, ya kemarin kami tengok acara live internet Ustadz yang paling ramai di Banda Aceh ya. Ya. Berapa itu Ustadz? Saya nggak ngitung, saya bilang. Tapi ramai luar biasa. Itulah ceramah internasional. 2 bulan yang lalu saya ke Brunei Darussalam, jumpa masyarakat di sana. Ustadz masih ingat dengan saya? Di mana kita ketemu? Waktu acara malam di Aceh. Oh iya, Masya Allah. Iya Pak, ingat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini kebanggaan. Selama di Aceh ini udah saya hitung-hitung dapat rencong lebih 10. Rencong di kanan, keris di kiri, dompet hilang juga. Syukran ya Rabbi, syukran. Hadaita qalbi, syukran.